Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Horor. Cerita kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang kita ambil dari Payung Hitam. Cerita ini ditulis oleh Mbak Naya, berjudul Sumpah Pocong. Sebenarnya cerita ini bukanlah sesuatu hal yang dibenarkan dalam Muslim, tapi entah kenapa ini terjadi. Terlepas dari apa itu sumpah pocong, semoga kalian memetik hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Oke, langsung saja ke cerita. Aku tinggal di sebuah desa bersama ibuku, Mbok Imah, panggilan akrab di desaku. Bapak sudah meninggal lebih dulu, disusul adikku meninggal yang waktu itu umurnya masih belita. Aku juga punya satu kakak perempuan yang terhitung sudah 5 tahun gak pulang ke Indonesia. Ya, dia TKW di Taiwan. Dan kabar terakhir aku dengar 2 atau 3 tahun yang lalu. Awal mula kejadian ini tahun 2008. Waktu itu aku masih SMA. Aku cuma fokus sekolah, sedangkan ibuku, Mbok Imah, kerja di salah satu rumah tetangga kami yang bisa dibilang juragan juga di desa kami. Pada waktu itu kira-kira usia ibuku sekitar 60 tahun. Masih kuat kerja sebagai ART di rumah juragan itu. Kita panggil juragan muda itu Pak Hanif dengan istrinya Mbak Vivi. Pekerjaan ibuku seperti biasanya ART pada umumnya mengurus 3 anak Pak Hanif yang masih kecil-kecil. Membersihkan rumah, mencuci piring, baju, mengurus tanaman, menyiapkan makanan, dan lain-lain. Tapi aku beruntung ibu kerja di sini karena keluarga Pak Hanif selain dermawan, tapi juga nggak pernah menindas orang, apalagi istrinya yang selalu kelewatan baik sama ibuku. Sering kali pekerjaan ibuku sedikit karena sudah diselesaikan dengan sendirinya oleh Mbak Vivi. Malah setiap kali sore ibuku mau pamit pulang ke rumah, Mbak Vivi nggak jarang menitipkan makanan matang untukku di rumah. Mereka memang sering memasak makanan enak yang mewah, supaya Naya juga bisa coba di rumah. Selalu begitu salam Mbak Vivi untukku waktu menitipkan makanannya ke ibu. Ibuku sering bercerita Mbak Vivi memang istri yang rajin. Bahkan rajinnya mengalahkan seorang ART. Ibuku sering kali nggak enak. Padahal Mbak Vivi sah-sah saja kalau bermalas-malasan atau bersikap bak ratu. Tapi Mbak Vivi anggap ibuku ini seolah ibunya juga. Pak Hanif ini sungguh sempurna di mataku. Disegani dan dihormati karena beliau kaya raya. Lahan bisnis pertaniannya di mana-mana. Juga sudah bangun masjid megah di desa kami. Belum lagi beliau orang yang religius. Bukan cuma warna yang merasa segan, tapi ibuku, bahkan Mbak Vivi sendiri pun segan dengan sikap pendiam dan berwibawanya Pak Hanif. Begitulah latar keluarga dari keluarga tempat ibuku bekerja. Setelah 3 tahun bekerja di sana, aku dengar suatu hari keluarga Pak Hanif pergi ke Malang selama beberapa hari, tapi ibuku tetap bekerja di rumah Pak Hanif yang kosong tersebut. Jadi Pak Hanif
menitipkan kuncinya ke ibuku. Singkat cerita, setelah kepulangan dari kota, ibuku yang lagi di rumah dipanggil Pak Hanif ke rumahnya. Pulang-pulang, dengan wajah ibu yang lemas, ibu cerita kalau emas perhiasan Mbak Vivi raib. Mbak Vivi yakin perhiasan itu ia letakkan di kamarnya. Ibu semakin ketakutan karena baru pertama kalinya lihat Pak Hanif marah besar dan kesal sekali di hadapan ibu. Apalagi emas yang hilang itu adalah emas warisan dari keluarga mereka. Ibu menangis sejadi-jadinya di rumah, mengingat keluarga itu baik dan ibu merasa dirinya nggak sanggup menjalankan tanggung jawabnya menjaga rumah Pak Hanif dengan baik. Pak Hanif dan Mbak Vivi pun heran kenapa tanpa adanya tanda-tanda maling, emas Mbak Vivi bisa hilang. Mbak Vivi juga yakin kamarnya dikunci rapat tanpa ada kerusakan di pintunya juga. Hanya lemari tempat penyimpanan saja yang terbuka, nggak kayak semula tertutup. Selang beberapa hari, hilangnya emas perhiasan Mbak Vivi. Secara nggak langsung, Mbak Vivi dan Mbak Hanif menunjuk ibu sebagai pelakunya. Gimana enggak? Karena dipikir-pikir, cuma ibu yang punya akses masuk ke rumah Pak Hanif. Antara rasa sedih melihat kondisi ibu yang sampai bersumpah demi Tuhan dan rasa sakit hati juga dari tuduhan yang Pak Hanif lontarkan sekarang sudah menyebar ke seluruh warga desa. Dari desas-desusnya sampai ke telingaku, ibu ini pencuri yang serakah. Lapar harta karena meraup semua perhiasan warisan dan tabungan milik keluarga Pak Hanif. Ibuku dipecat bekerja di rumah Pak Hanif. Istrinya pun bungkam karena ikut kecewa dengan perilaku ibu. Ibu yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri dan paling dipercaya di keluarga Pak Hanif, betul-betul nggak ada toleransi lagi sama sekali. Besoknya, setelah kabar dipecatnya ibu, kami putar otak lagi bagaimana bisa menyambung hidup. Apapun masalahnya, hidup bakal terus berjalan. Apapun masalahnya, perut harus tetap terisi. Tapi di hari itu, warga datang dengan emosinya yang menggeledah rumah kami. Betul saja, tanda-tanda emas itu bahkan emasnya pun nggak ditemukan. Rumah kami terlanjur berantakan. Tapi warga tetap dengan emosinya menuduh ibu sebagai pencurinya. Banyak yang emosi dan benci sekali dengan kami akhirnya. Kami terus-terusan sabar menghadapi hari demi hari penuh tuduhan. Sampai pada akhirnya ada 2 warga menjemput ibu di rumah untuk ke rumah Pak Hanif. Di sana Pak Hanif sudah menunggu. Aku menemani setiap detik apapun yang ibuku lalui waktu itu. Di sana aku lihat keramaian dari penduduk desa. Kami yang di dalamnya ada Pak Hanif juga beberapa pemangku desa. Dengan sopan mereka menyuruh kami masuk dan duduk. Bahasanya yang tertata itu seolah menuduh tajam ke ibu masih soal pencurian emas. Di situ juga mereka membahas soal aku yang nantinya tahun depan setelah lulus SMA mau masuk ke perguruan tinggi. Karena ibuku cuma gaji dan tabungan pas-pasan. Tanpa aku tahu juga ibu pernah meminjam ke Mbak Vivi dalam jumlah yang. Tapi semua kesepakatan itu di tangan Pak Hanif. Akhirnya Mbak Vivi dan Pak Hanif sepakat untuk tidak meminjamkan uang untuk pendidikanku. Karena Pak Hanif tahu pasti ibuku nggak mampu mengganti hutangnya. Dan akhirnya sampai sekarang ibu belum dipinjami uang oleh Pak Hanif. Menurut pemangku desa di sana dan keluarga Pak Hanif, menyuruh ibuku mengaku saja
Kalau memang betul ibu siap dimaafkan dengan ikhlas, yang penting emas itu dikembalikan. Sambil menangis, ibuku lagi-lagi bersumpah di hadapan banyak orang. Fitnah sudah menyebar bahwa ibulah pencurinya. Ditambah warga juga semua tahu cerita mengenai kelanjutan sekolahku. Ibu betul-betul sama sekali nggak tahu menau bahkan soal perhiasan itu. Awalnya aku bisa sabar, tapi lama-lama tangisku juga pecah. Sakit hati dan rasa sedih yang udah nggak bisa aku bendung lagi. Aku betul-betul nggak percaya ibu seberani itu mencuri di rumah orang yang kami kenal baik. Karena dari pertemuan ini nggak menemukan titik tengah, akhirnya Pak J sebagai penengah dari masalah ini mengusulkan untuk ibu bersumpah pocong demi membuktikan kalau memang ibuku bukan pelakunya. Kalau memang betul bukan pelakunya, maka ibuku baik-baik saja. Lebih baik jangan langsung mengambil keputusan. Iya, dipikir-pikir lagi karena risiko dari sumpah pocong betul-betul berbahaya dan disarankan untuk berunding dengan keluarga Pak Hanif. Di situ Mbok Imah atau ibuku menyetujui sarannya Pak J. Tapi di sini Mbok Imah langsung menyetujui sumpah pocong itu. Tapi Pak J tetap menyuruh Mbok Imah ini jangan terlalu cepat ambil keputusan. Pikirkan selama sehari atau 2 hari dulu soal sumpah pocong. Aku sama sekali nggak mengerti soal apa itu sumpah pocong. Aku cuma baru dengar juga dari peristiwa ini. Aku langsung mengiyakan tawaran dari Pak J tanpa dipikirkan dulu keputusannya. Aku tanya ke ibu, apa itu sumpah pocong? Tapi kata ibu cuma sumpah biasa sebenarnya, nggak ada risiko apapun. Setelah pulang dari rumah Pak Hanif, sorenya Mbak Vivi ke rumah hanya untuk meyakinkan ibu lagi. Bu, saya belum tahu secara pasti siapa pelakunya. Saya nggak bisa menyebut pasti Mbok pelakunya. Tapi mungkin Mbok bisa tahu di mana perhiasan itu dan siapa yang mencurinya. Saya bakal merahasiakan soal ini termasuk dengan Mas Hanif, ucap Mbak Vivi. Yang penting perhiasan itu kembali dan pelakunya meminta maaf. Insya Allah saya akan memaafkan. Mungkin terkait siapa pelakunya kita bisa merahasiakan. Dan saya bisa berbohong dengan Mas Hanif, seolah perhiasan itu cuma keselip di lemari atau bagaimanapun itu bisa diatur. Saya siap demi kebaikan semua, jelas Mbak Vivi. Tapi mau gimana pun itu semua pilihan ibuku. Mbak Vivi tetap memperbolehkannya, juga justru mendukung kalau memang itu benar-benar dilakukan ibuku. Sebelum pulang, Mbak Vivi memeluk ibu, berharap semua ini lekas menemukan jalan keluar. Tapi aku agak curiga dengan ibuku. Sikap ibu kelihatan lebih panik dari sebelumnya, semacam gak siap. Aku juga lumayan gak yakin kalau ibu setuju dengan pilihannya sendiri. Aku lebih banyak diam dan gak ngomong sepatah kata pun soal sikap ibu. Aku juga terkesan sudah memfitnah kalau aku sudah memikirkan ini, apalagi kalau sampai bertanya. 2 hari berselang, akhirnya proses pun dilaksanakan. Yang tadinya mau digelar di masjid desa, tapi kami pindah tempat di rumah Pak Hanif karena keadaan yang gak memungkinkan. Kasus ini sudah menyebar luas, maka akan menimbulkan kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan. Ditambah menurut Pak J, takut ada hal yang gak diinginkan terjadi saat prosesi. Karena prosesi ini gak bisa langsung disaksikan terlalu banyak warga. Sore itu ibuku diperlakukan layaknya sudah meninggal, karena memang itu syaratnya. Selepas asar sekitar jam 4, barulah ibuku dimandikan dengan beberapa perempuan di desa kami, termasuk Mbak Vivi. Kemudian ibuku dikafani dan direbahkan di keranda yang kemudian diletakkan dalam masjid, dengan Pak J yang berperan sebagai saksi netral. Prosesi ini dimulai. Dalam proses ini memang dibutuhkan seseorang yang gak ada di pihak siapapun.
Di tengah acara barulah ibuku bersumpah. Yang seingatku ibuku bilang, "Saya bersumpah bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan Mbak Vivi. Jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibatnya dari sumpah ini," ucap ibuku dengan jelas dan padat. Selesai proses itu, aku dan Mbak Vivi membukakan kain kafan ibuku. Kemudian semua warga kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya Pak J menitipkan secari kertas berisi nomor HP-nya untuk berjaga apapun masalahnya soal spiritual bisa menghubungi Pak J. Masih ada rasa ingin tahuku, akhirnya aku tanya betul-betul ke ibu. "Beneran bukan ibu kan pelakunya?" Pertanyaanku betul-betul tak terbendung. Yang aku pikirkan, apa jadinya jika betul ibu yang mencuri. Tapi apapun niatnya, mau itu khilaf atau enggak sengaja, Naya ngeri melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Di prosesi itu pun sangat-sangat serius. Aku memikirkan akibatnya bakal seperti apa kalau memang betul. Jawaban ibuku cuma, "Insya Allah semua baik-baik saja nak, karena memang ibu bukan pelakunya," jawab ibuku singkat dengan raut yang sekarang gak setegang tadi. Aku akhirnya bisa tenang sedikit. Setelah itu kami merasa diasingkan oleh penduduk desa. Ibuku juga akhirnya mendapat pekerjaan baru untuk menyambung hidup kami di pabrik tahu untuk menjualnya keliling desa atau mengantar tahu ke pedagang pasar. Ibu selalu bekerja dari jam 6 pagi sampai sore. Baru hadir di rumah biasanya jam 5 sore. Baru 2 minggu umur ibu di pabrik itu. Satu sore aku nungguin ibu pulang sampai jam 10 malam. Karena aku panik, akhirnya aku nyari kemanapun aku bisa. Alat komunikasi kami pun cuma satu-satunya HP yang ditinggal di rumah untuk menghubungi keluar. Ibu pun gak pernah bawa HP itu. Akhirnya aku pulang dengan tangan kosong. Tapi terkejutnya aku pas sampai di rumah, sepeda ibu sudah terparkir di depan teras. Aku langsung cepet-cepet masuk ke rumah dan cek ibu. Ternyata dia ada di kamar sedang tidur. Aku lega akhirnya. Aku juga maksudnya mau tidur, tapi kasurnya kehalang tubuh ibuku yang posisinya metang di kasur. Gak ada spray atau sisa ruang untuk tubuhku. Aku pikir ini aneh. Apa ibu kecapean? Aku gak berani bangunin. Aku akhirnya tidur di ruang tamu. Selama aku berusaha untuk tidur, aku punya perasaan gak enak mengenai ibu. Juga soal posisi tidurnya yang gak seperti biasanya. Akhirnya aku cek lagi di kamar. Siapa tahu ibu berubah posisi jadi aku bisa tidur di sebelahnya. Tapi ternyata enggak. Malah posisinya masih seperti tadi. Betul-betul seperti orang yang sudah meninggal. Tangannya dilipat ke dada dengan badan yang kaku. Aku balik lagi ke ruang tamu. Lagi-lagi gak mau bangunin ibu yang kelelahan. Waktu di ruang tamu, aku pun mulai tidur. Lama-lama masuk ke dalam mimpi yang menurutku inilah pertanda buruk untuk ibuku. Aku bermimpi ibuku ada di suatu tempat entah di mana, tapi mataku tiba-tiba seolah tertutup dan aku dengar banyak orang menangis di sekeliling. Aku bingung dan ketakutan, yang akhirnya aku bangun dalam keadaan syok dan berkeringat deras. Tanpa sadar juga, aku sudah menangis deras yang buat wajah aku betul-betul basah. Sekedar memastikan lagi, akhirnya aku lari ke kamar ibu. Aku lihat di situ ibu khusyuk sholat tahajud dan posisinya sedang ruku, menunduk. Aku lagi-lagi lega. Aku kembali tidur karena memang normalnya ibu sholat tahajud setiap hari di jam yang sama. Subuhnya, aku bangun seperti biasa untuk kegiatan sehari-hari. Tapi aku bingung kenapa sudah jam 6 pagi ibu belum bangun. Gak ada pergerakan apapun dari ibu. Karena jam 6 ibu biasanya sudah berangkat pergi ke pengepul tahu. Aku lagi-lagi ke kamarnya, bermaksud bangunin ibu. Mungkin dia lupa.
Tapi aku goyang-goyangkan badannya betul-betul nggak bergeming. Posisinya kini yang sama tapi melintang di kasur dengan kepala dan wajahnya agak terkelungkup menghadap kiblat. Aku merinding, yang juga panik langsung menelpon Pak J. Untungnya Pak J cepat datang ke rumahku dengan istrinya. Beliau langsung ke kamar ibuku dan melihat ekspresi Pak J yang kaget. Pak J istighfar, seolah hal buruk sudah terjadi. "Ibumu udah nggak ada, nak," jelas Pak J. Aku yang dipelukan istrinya tiba-tiba pingsan seketika. Paginya aku terbangun di hadapan ramai orang. Di rumahku juga aku melihat Mbak Vivi yang merawat aku selama pingsan. Setelah aku sadar, Pak J baru menjelaskan soal apa yang dilihatnya. Waktu pertama ia melihat ibu, Pak J lihat wujud ibu yang sudah terbungkus kain kafan dengan posisi tubuh yang persis seseorang yang sudah di liang kubur. Ditambah fisik dari ibu betul-betul sudah menyerupai pocong yang pucat dan tidurnya menghadap arah kiblat. Dari penglihatanku, ibu biasa saja seperti orang yang sedang tidur normal. Malam itu aku juga diadakan acara tahlil di rumah Pak Hanif, karena pada saat itu aku masih SMA dan lugu nggak mengerti apapun. Jadi Mbak Vivi lah yang menyiapkan segalanya. Ibuku dimakamkan juga pada sore itu yang dibantu keluarga Pak Hanif dan Mbak Vivi. Mbak Vivi selalu berusaha menenangkanku di dekatnya. Aku lihat gelagat Mbak Vivi yang merasa betul-betul menyesal dan bersalah padaku. Belum selesai sampai di sini, Pak J akhirnya mempertemukan aku lagi dengan keluarga Pak Hanif. "Maaf, Nduk, kami harus membahas ini. Walaupun saya tahu adik masih berduka, tapi pihak Pak Hanif butuh klarifikasi," jelas Pak J yang hanya aku bahas dengan anggukan. Sebetulnya menurut Pak J dan keluarga Pak Hanif, sebelum ibu dimandikan atau masih dalam keadaan tidur, mereka melihat ibuku sudah rapi menjadi pocong. Keadaan yang sungguh berbeda dari apa yang aku lihat. Cuma aku melihat ibu layaknya orang tidur biasa. Pak J juga bilang memang ini konsekuensinya jika berani berbohong dan bersumpah pocong. Ya, resikonya kematian. Aku yang masih gak terima sama sekali kalau ibuku pencuri, bahkan berani berbohong. Aku jelaskan pada mereka kalau ibuku sakit biasa. Ibu memang punya riwayat sakit ginjal, tapi sudah lama dan didiagnosa nggak begitu parah. Aku masih nggak menduga kalau ibu mencuri barang berharga Mbak Vivi. Orang yang begitu baik dengan keluargaku, yang sering disanjung juga ibuku soal kebaikan mereka. Setelah dipikir-pikir, nggak ada yang nggak mungkin. Aku perlahan menerima kenyataan kalau memang ibuku yang nyuri. Sebetulnya kurang puas mungkin dari Mbak Vivi yang belum menemukan di mana emasnya. Tapi Mbak Vivi juga akhirnya memaafkan dan lebih menyesal mengambil jalan nekat seperti itu daripada hartanya yang gak seberapa harus menelan korban. Jadi Mbak Vivi lebih baik gak nyari lagi siapa pencurinya. Gak ada yang bisa menggantikan nyawa, tapi harta bisa dicari lagi. Setelah kepergian ibu, aku jadi sendirian, hidup mandiri. Ya, mau gimana lagi? Rasanya semakin aku sendirian, aku masih merasa ibu ada di sini, sampai serimpi khas jenazah masih tercium di penjuru rumah. Antara sedih tapi ngeri, beberapa hari kemudian aku bermimpi bertemu ibu. Aku yakin ini bukan mimpi karena terlalu nyata. Tapi kalaupun ini nyata, ini terlalu gak logis. Aku dengar ibuku sambil mengelus rambutku dan memanggil, "Nduk, Nduk." Kemudian aku bangun. Melihat di depanku ada ibu yang sedang sholat memakai mukena putih dengan posisi ruku di samping tempat tidur. Aku masih gak yakin ini mimpi. Aku amati gerakannya nyata. Bahkan angin malam waktu itu terasa semelit. Semakin aku amati, aku semakin lemas dan gelap. Bangun, hari sudah pagi. Tapi aku bukannya segar, malah merasa lemas.
dan aku pingsan lagi. Setelah dari kejadian itu, aku jadi takut ada di rumah sendirian. Jadinya aku cerita ke Mbak Vivi dan Pak Hanif, bahkan Pak J, kalau ibu masih di rumah. Mau dibantah seperti apapun, yang aku lihat itu ibu, nyata. Jangan perlihatkan lagi, Bu. Naya takut. Naya sendirian di rumah. Ucap aku setiap aku sendirian di rumah. Semenjak itu tidak ada lagi gangguan dari ibuku. Tapi yang namanya itu ibuku, aku gak pernah lupa gimana aku merasakan kehadirannya di sini. Singkat cerita, aku memutuskan pindah di Surabaya karena budeku menawarkan tinggal dengannya. Budeku atau saudara jauh dari almarhum bapakku, namanya Bu As. Aku pindah membawa seluruh barang yang bisa dibawa. Waktu aku angkut lemari yang ada di tabur, sekalian aku sapu karena berdebu. Aku nemu satu kantong plastik kecil yang sengaja diikat rapi di bawah lemari itu. Takutnya ini punya ibuku. Aku buka dan ternyata isinya perhiasan emas, 1 kalung dan 2 emas yang ukurannya nggak terlalu besar. Punya siapa ini? Aku nggak pernah lihat ibu pakai perhiasan ini. Aku juga nggak pernah melihat ibu menaruhnya. Untuk apa ibu simpan perhiasan ini? Jangan-jangan ini perhiasan Mbak Vivi. Akhirnya aku mikir juga, perhiasan yang ternyata sedikit ini udah mengambil nyawa ibuku. Aku niatnya menyimpan saja, suatu saat aku jual karena harganya tidak seberapa. Aku sudah dibuat kesal dengan keputusan Mbak Vivi karena menghilangkan nyawa ibuku. Bahkan aku ingat Pak Hanif bilang semuanya hilang. Ternyata cuma 3. Ya kalaupun cuma 3, kenapa bilang semuanya? Kalau memang semuanya, ini sedikit banget. Sudah kalut perasaanku waktu itu. Pilihanku untuk tetap aku simpan saja entah sampai kapan. Setelah kurang lebih setahun kalau nggak salah, aku pikir perbuatanku ini salah. Dan nggak tega juga ke Mbak Vivi. Kalau memang cuma 1 biji, tapi itu barang berharga. Siapa yang nggak akan murka atau panik kehilangannya, ya kan? Dari Surabaya, aku putuskan untuk ke rumah Mbak Vivi waktu itu, ke desa tempat aku tinggal dulu, untuk sekedar mengembalikan perhiasan itu. Ternyata betul, itu milik Mbak Vivi. Ada lagi Mbak yang hilang. Siapa tahu ibuku sudah menjualnya. Nanti aku gantikan lagi. Tanya aku memastikan. Dan mau tahu juga, apa memang ada sebanyak apa yang hilang? Nggak perlu Naya, cuma ini aja kok yang hilang, jawab Mbak Vivi dengan entengnya. Lagi-lagi aku berpikir, cuma ini yang buat nyawa ibuku melayang. Terima kasih Naya, kamu udah baik banget, mau rela jauh-jauh dari Surabaya untuk kembalikan perhiasan ini. Aku mau titip ini untuk kamu, jaga baik-baik ya, tawar Mbak Vivi yang memberikan kalung tersebut. Tapi aku gak mau melihat wujud kalung itu. Aku mau melupakan sakit hati dan juga mau ikhlaskan untuk kepergian ibuku. Aku pun menolaknya dengan sopan dan balik lagi ke Surabaya. Di jalan pulang menuju Surabaya, aku berkecamuk. Mencuri bukan hal yang dibenarkan, tapi aku gak pernah habis pikir. Ibuku mencuri cuma untuk biaya kuliahku, bukan untuk kekayaan dan kepuasan. Kalaupun untuk kaya, sepertinya ibuku bakal mencuri dengan jumlah yang banyak. Orang yang sekali diampuni ketahuan mencuri pun bakal mengulanginya hal yang sama. Bertambah-tambah dan bertambah banyak jumlah yang dicuri. Tapi sebagai korban juga harusnya Pak Hanif tidak melebih-lebihkan menyikapi kasus ini. Akhirnya aku hidup di Surabaya dengan tenang, memulai segalanya yang baru, dan akhirnya aku siap menceritakan ini ke semua orang untuk sharing tanpa menjagukan aib sendiri. Untuk nama, cerita tersebut sudah kami samarkan, identitasnya pun sudah disamarkan. Jadi kalaupun ada kesamaan, kita mohon maaf.